Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Di hari Jumat Agung ini, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali pada ibadah Jumat Agung, tanggal 15 April tahun 2022 Masehi. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu, ya, karena saudara hari ini sedang melihat campur tangan Tuhan ajaib 2000 tahun yang lalu, bahwa pengorbanan Tuhan itu harus dan wajib kita renungkan, bahkan kita harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, Jemaat Raja Wali Anugerah, Jemaat Tiranus dan Jemaat Bukit Kasih. Kiranya kasih Tuhan juga menyertai saudara sore hari ini, dan kita percaya pada sore hari ini Tuhan sudah menolong kita, dan ada tema khusus untuk hari ini, selain yang saya bagikan dalam warta hari ini, yakni makna Jumat Agung bagi kita. Makna Jumat Agung bagi kita. Di dalam bulan ini tema besar kita adalah karya keselamatan. Ya. Baik saudara, saya langsung aja masuk di dalam materi kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Pada sore hari ini saya mau beritahukan kepada saudara bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa kematian atau pengorbanan Tuhan itu adalah puncak karya keselamatan bagi kita. Hari ini sejarah tidak pernah mencatat ada orang yang mau mati bagi dosanya orang lain. Tidak pernah ada. Bahkan nabi manapun tidak ada. Tetapi jelas dikatakan di dalam Korintus ini, saudaraku, aku mau mengingatkan saudara istilahnya ya, tentang apa? Bahwa Injil itu memberitakan sesuatu. Apa? Sesuatu yang sangat dahsyat. Bahwa Injil itu menyatakan bahwa di sana ada keselamatan. Tidak begitu saja keselamatan itu kita dapatkan, saudaraku. Tidak saja dengan perbuatan baik kita. Tidak saja dengan ibadah-ibadah kita. Tetapi harus kita nyatakan bahwa kita harus menerima karya keselamatan ini. Oleh sebab itu dikatakan di ayat yang kedua, oleh Injil kamu diselamatkan. Di dalam Injil itu ada kabar baik. Sebenarnya ini kabar duka cita. Kenapa? Karena adalah peristiwa kematian yang sangat tragis. Bahkan keadilan itu diabaikan. Ya, bahkan dikatakan oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Hari ini apa sih yang diberitakan? Ada pribadi yang namanya Yesus, ya saudaraku. Dan sore hari ini 2000 tahun yang lalu, dia mati karena ketidakadilan dunia. Dan dia mati karena dosa-dosa saudara dan saya. Itu yang dikatakan dalam Injil. Seperti yang telah diberitakan kepada saudara. Tetapi kalau saudara tidak menerima atau tidak percaya tentang karya keselamatan yang terjadi pada saat peristiwa Jumat Agung, maka firman Tuhan katakan, ya sudah, engkau sia-sia saja. Artinya hidup kita untuk apa? Kalau pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa di surga, alias kita berada di neraka. Saudara, sangat penting ini telah disampaikan oleh rasulnya, yakni Paulus. Dikatakan apa yang telah kuterima sendiri, apa yang diterima Rasul Paulus, apa yang diterima saudara dan saya,
saat engkau menerima Yesus sebagai juru selamat dan dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka sebenarnya saudara telah mati bersama dengan Kristus sesuai dengan kitab suci. Ini yang mau ditegaskan secara pertama, saudaraku, bahwa peristiwa Jumat Agung itu menyatakan bahwa puncaknya orang-orang yang menyatakan bahwa aku berdosa, itu diselesaikan Tuhan di kayu salib. Bahkan hari Jumat ini juga diperingati oleh saudara kita yang lain sebagai penghulu hari, sebagai hari raja di atas segala hari. Ya, saudara pasti tahu hari Jumat itu ada apa di saudara sepupu kita. Dan hari Jumat itu adalah puncak karya keselamatan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ini pengertian yang pertama. Makna yang pertama mengingatkan Rasul Paulus kepada kita. Yang kedua, bahwa kematiannya membawa kehidupan. Ya ini yang susah diterima kadangkala. Lewat mati di kayu salib, kita ditebus dosa kita. Ya. Dan lewat kematiannya, kita diberikan kehidupan. Kalau tidak ada kematian Kristus, saudara dan saya tidak punya pengharapan untuk hidup setelah mati. Mungkin kalau Kristus tidak mati di kayu salib, maka saudara dan saya mati begitu saja dan kemudian kita tidak akan pernah hidup bersama-sama di surga. Di dalam Roma 6 ayat 10-11, di dalam Roma 6 ayat 10-11, saudara dan saya dinyatakan bahwa kematiannya membawa kehidupan dalam keselamatan manusia bagi yang percaya. Yuk kita baca bersama. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita selesaikan ayat 10 ini dengan kalimat dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kalau saudara tadi dikatakan di dalam 1 Korintus, saudara telah mati bersama dengan Kristus, karena kita percaya puncak keselamatan itu ada pada kayu salib, maka sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Jadi kematian Tuhan itu bukan kematian tanpa alasan, saudara. Ya, bukan dengan tiba-tiba saja dia mau. Tetapi karena persoalan yang sesungguhnya adalah ada dosa yang menghalangi untuk umat manusia datang kepada surga. Maka dia tahu itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan kemudian di Roma 6 ini ayat 10, maka kematian itu menjadi jalan hidup untuk kehidupan bersama dengan Tuhan. Ya, maka ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi, apa saudara? Kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara sekarang mati bersama dengan Kristus, maka saudara nanti pula berkenan untuk hidup bagi Allah. Ya, beberapa hari lagi, lusa, kita merayakan peristiwa Paskah. Ya, di mana hari ini Tuhan mati di kayu salib, 3 hari kemudian bangkit di antara kita. Saudaraku, pesan yang kedua sudah cukup jelas bahwa kematian di kayu salib itu mendandakan ada satu hubungan kembali. Ibaratnya kalau pohon itu sudah mulai layu, aliran airnya sudah diputus, maka sebentar lagi mati. Tetapi karena perdamaian inilah, maka tubuh kita yang harusnya mati karena dosa, diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan lewat karya di kayu salib. Dan saudara punya hak kembali untuk menikmati hidup bagi Tuhan. Saudara, hidup bagi Tuhan yang saat ini saudara dan saya belum mati ini, apa yang saudara mau kerjakan? Ya, ini adalah kalimat pertanyaan bahwa kebenaran itu kita sedang dapatkan. Sudah kita dapatkan. Tetapi saudara, melalui peristiwa Jumat Agung ini, apa yang saudara mau tawarkan kepada dunia? Apa yang saudara mau sampaikan kepada dunia? Apa yang hendak engkau sampaikan pada keluargamu? Apa yang hendak engkau sampaikan pada tetanggamu?
Apa yang hendak kau sampaikan kepada orang lain? Bahwa keselamatan ini nyata, bahwa Yesus mati itu untuk saudara dan saya. Kapan kabar ini saudara sampaikan? Mungkin tidak melalui dengan kita bawa Injil saudaraku, tetapi lewat peristiwa hidup kita menjadi kesaksian yang hidup. Maka poin yang ketiga, saya bawa saudara pada kalimat-kalimat di mana Pontius Pilatus bertanya kepada Yesus. Peristiwa Jumat Agung memberi makna tentang kebenaran, ya, yakni bahwa juru selamat sorga atau sang raja di atas raja itu benar-benar telah hadir dan rela berkorban buat saudara dan saya. Yohanes 18 ayat 35 sampai 38, ya. Mari kita baca Yohanes 18 ayat 35 sampai 38. Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Saudara, saya mau beritahukan bahwa Yesus itu ditangkap hanya gara-gara fitnahan. Ditangkap karena berita bohong sebenarnya. Ditangkap karena berita yang tidak benar. Tetapi itu harus terjadi. Sampai pada akhirnya dibawalah dia. Ditangkap selesai perjamuan itu. Dan dibawa kepada seorang yang namanya Hanas. Kalau saudara baca, ulama besar Hanas, yang menantunya kalau tidak salah imam besar Kayafas. Hanas sendiri juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka dia serahkan kepada gubernur provinsi Yudea, yakni Pontius Pilatus, untuk diadili menurut undang-undang Romawi. Maka Pontius Pilatus berkata, apakah aku seorang Yahudi? Jelas Pontius Pilatus bukan orang Yahudi, dia orang Romawi. Maka dia menyatakan, aku tidak bisa mengadili dengan caraku. Harusnya diadili dengan cara-cara Yahudi. Maka kemudian jawab Yesus, saudaraku, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Saudara, Tuhan menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Hanas, apa yang dikatakan imam besar, apa yang dikatakan orang-orang Yahudi benar adanya. Bahwa dia menyatakan akulah raja. Maka Pontius Pilatus menyatakan aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Maka dia meminta petunjuk kepada Herodes, raja yang berkuasa di Yudea. Kemudian saudara lihat, Herodes pun tidak menemukan apa yang menjadi kesalahan Yesus. Maka dia kembalikan lagi kepada Pontius Pilatus. Saudara, berapa banyak orang menuduh Yesus berbuat kesalahan. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang dapat melihat satu titik kesalahan Tuhan. Maka Pontius Pilatus mengambil sikap cuci tangan. Aku tidak tahu apa kesalahan orang ini. Tetapi kalian menuntut aku untuk menghukumnya. Hari ini saudaraku, memang orang tidak tahu apa yang dikerjakan Yesus. Tetapi hari ini kita tahu bahwa yang sedang didakwakan kepada Yesus oleh orang-orang yang ada pada saat itu, terutama orang Yahudi, adalah kesalahan saudara dan saya. Yesus tidak pernah berbuat salah, tetapi dia dituduh oleh imam besar, dituduh oleh ulama Hanas, dituduh oleh Pontius Pilatus, dituduh oleh Herodes, semua menuduh dia salah, tetapi sebenarnya dia tidak pernah salah. Yang salah adalah saya. Yang salah adalah saudara. Yang berdosa bukan Yesus. Yang berdosa adalah saya. Saudaraku, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Saudara, di dalam kalimat jawabannya kepada Pilatus ini, Yesus mengatakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Untuk itulah Tuhan lahir di muka bumi ini. Untuk apa saudara? Supaya memberi kesaksian tentang kebenaran.
Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kalimat penutupnya. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Saudara, Pilatus tidak mengerti. Tetanggamu seperti Pilatus juga tidak mengerti. Mungkin tetanggamu juga seperti imam besar Kayafas. Mungkin tetanggamu juga sama seperti Hanas. Mereka hanya menuduh orang Kristen salah. Yesus itu salah. Saudara salah. Tapi hari ini sikapi dengan kebenaran. Bahwa engkau ada dalam kebenaran. Sampaikan, bergeraklah saudara, bahwa Jumat Agung ini adalah tanda bahwa keselamatan telah dikerjakan oleh Tuhan. Tinggal mulut saudara, perbuatan saudara, sikap saudara yang harus menyampaikan kabar baik ini. Agar setiap orang yang percaya dibenarkan dan kemudian diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati dalam Jumat Agung ini. Lakukan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan. Ladang sedang menguning dan bekerja sedikit. Hari ini sampaikan bahwa di dalam kayu salib ada keselamatan, ada kehidupan, dan ada kebenaran. Haleluya, Tuhan memberkati saudara.